Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa-siswi SMA Negeri 1 Walet. Pada kali ini kalian akan belajar memahami konsep dasar ekonomi. Perhatikan dan fokus ya. Tapi jangan terlalu tegang. Enjoy aja. Jadi ekonomi itu asik, sangat asik, bahkan pakai banget. Nah, jadi ekonomi itu bagian dari kehidupan kita sehari-hari, di mana ekonomi itu sudah mendarah daging di setiap manusia, ya, sebenarnya gitu kan. Tapi terkadang orang merasa bahwa pelajaran ekonomi itu kok pelajaran yang membosankan dan rumit gitu, atau pelajaran yang menghitung uang yang nggak jelas gitu kan, atau uang hantu, uang yang nggak real gitu kan. Tapi sebenarnya pelajaran ekonomi ini adalah pelajaran yang sudah mendasar dalam diri kita. Kenapa? Contoh ginilah, kalian pasti pernah beli sesuatu di pasar atau di toko lah ya, dan pastinya ada perbedaan ya antara toko atau supermarket atau pasar tradisional. Itu berbeda tentunya. Nah, kita ambil di pasar tradisional lah, ambil contoh pasar tradisional. Nah, di situ kalian pasti sudah melakukan transaksi penawaran ya, untuk mendapatkan barang yang kamu inginkan. Nah, jadi pada saat si penjual menawarkan harga ya, menawarkan barang dan harganya, tentu kita sebagai pembeli tidak langsung menyetujuinya dengan harga segitu. Pasti kita akan memeriksa terlebih dahulu barang yang akan kita beli, apakah kualitasnya baik, apakah bakal tahan lama atau nyaman dipakai ya Kak. Terus juga harganya terjangkau dengan kondisi dompet kita yang. Nah, disinilah terjadi penawaran, pasti itu terjadi. Nah, dari harga yang ditawarkan oleh penjual dan penawaran yang kita lakukan, itu adalah sebuah aktivitas ekonomi. Nah, dan ini adalah sifat ekonomi juga termasuk ya. Jadi kalian itu sudah melakukan aktivitas ekonomi. Nah, hal yang mendasar seperti inilah sebenarnya yang sudah kita tanam gitu. Bahkan sejak kita SMP atau bahkan SD. Terkadang anak SD pun berani menolak barang atau produk yang diberikan oleh orang tuanya. Nah, misalkan contoh gini, orang tua membelikan tepak ya, tepak pensil dengan gambar Doraemon. Nah, kita waktu SD inginnya tepak gambar Hello Kitty misalkan, tentu nggak mau dong dikasih tepak yang gambarnya Doraemon. Nah, bentuk penolakan ini adalah bentuk peminatan atau kriteria yang kita harapkan dari tepak itu tidak sesuai dengan kita. Nah, ini adalah masalah. Nah, masalah ini ada dalam ilmu ekonomi, konsep dasar ekonomi. Jadi masalah kebutuhan kita yang terus berubah-ubah dan terus meningkat ya, itu tidak sesuai dengan alat pemuas kebutuhan. Nah, inilah yang disebut dengan kelangkaan. Oke, kita langsung terjun ya. Nah, kelangkaan ya. Jadi seperti yang tadi sudah saya jelaskan ya, bahwa kebutuhan kita yang terus meningkat ya, kebutuhan kita yang terus meningkat, terus serta alat pemuasnya yang terbatas, ini mengakibatkan adanya kelangkaan. Oke, nah ya kan.
Ini jelas. Kebutuhan tidak terbatas, terus tumbuh dan terus. Oke, kita kupas kenapa kebutuhan kita tidak terbatas. Masa sih? Ya jelas. Contoh gini, kebutuhan yang sangat mendasar itu kita cuma makan dan minum, dia enggak. Pakaian lah contoh, makan, minum, pakaian. Nah, seiring berkembangnya zaman, muncullah sepeda. Kita membutuhkan sepeda, dan sepeda itu bukan hal yang mewah akhirnya, tapi menjadi kebutuhan yang apa ya, yang mungkin keseharian untuk digunakan gitu. Jadi mau tidak mau kita harus punya sepeda. Setelah sepeda terpenuhi, muncul motor, dan muncul terus dan lain sampai akhirnya mobil mewah. Sehingga mungkin nanti ke depan entah apa lagi yang bakal muncul gitu. Sehingga kebutuhan inilah yang tak pernah terbatas. Dan dari mana bisanya mereka membuat produk-produk itu? Karena kebutuhan kita, karena gaya kita gitu. Sehingga insting mereka, para produsen, terus meningkatkan, terus upgrade produk-produknya. Contoh ya, HP ya, kamu tahu kan HP pertama keluar itu 3315, mungkin nggak tahu kali ya. Oke lah, yang sekarang misalkan Xiaomi ya, Xiaomi yang lumayan jadul itu Xiaomi berapa ya, mungkin X4 ya, Xiaomi 4A misalkan, Xiaomi 4A. Muncul lagi Xiaomi yang baru terus. Bahkan kita bisa menolak, dikasih Xiaomi 4A itu nggak mau, kita pengen yang lebih tinggi dan lebih tinggi terus. Dan akhirnya alat pemuas terbatas, iya nggak? Nah, berikutnya ya, kebutuhan tidak terbatas itu ya, itu macamnya dibagi menjadi 4. Salah satunya adalah intensitas. Nah, ini masuk ke macam-macam kebutuhan ya yang tidak terbatas. Oke, apa sih intensitas? Nah, intensitas itu ya, adalah tingkatan ya. Jadi tingkatan kebutuhan yang benar-benar pokok ya, benar-benar pokok. Ini mungkin kalian sudah tahu ya kebutuhan intensitas ini. Ya, contohnya ya premier ya, kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Nah, kalian pasti tahu lah kebutuhan itu. Kebutuhan premier itu kebutuhan apa? Kebutuhan primer itu ya, kebutuhan yang pokok, yang mendasar ya, seperti contoh sandang, pangan, papan. Nah ya, makanan, minuman, pakaian, rumah, itu kebutuhan primer. Nah, dimana kebutuhan primer ini kebutuhan yang paling dasar, yang pokok lah, yang harus ada gitu. Jika kita nggak punya rumah, kita akan kehujanan. Jika nggak makan, kita bisa mati, ya nggak? Dan kalau kita nggak punya pakaian, kita bisa kedinginan. Jadi benar-benar kebutuhan itu pokok. Nah, terus setelah intensitas ada apa lagi? Ada kebutuhan sifat. Nah, ini dia kebutuhan sifat itu ada 2 ya, kebutuhan sifat jasmani dan kebutuhan sifat rohani. Nah, untuk kebutuhan sifat jasmani itu biasanya ya seperti tubuh kita butuh baju ya, atau butuh pakaian dalam dan sebagainya. Nah, sedangkan kebutuhan rohani itu ya kebutuhan yang bersifat kejiwaan. Bersifat kejiwaan seperti contoh gini ya, kita ingin rekreasi ya, untuk merefresh otak kita, atau kita cari hiburan nonton film, ya enggak, itu juga kebutuhan dong. Nah, cuman ini lebih ke sifat. Oke, berikutnya ya, ada kebutuhan waktu.
Nah, kebutuhan waktu ini ya, ada yang waktu saat ini harus ada, atau waktu sekarang ya, atau waktu yang akan datang, ada dua, dan waktu yang akan datang, sorry ya. Nah, untuk waktu sekarang biasanya kebutuhan yang sangat mendesak seperti sakit. Nah, sakit itu kita perlu apa? Obat kan. Nah, pasti harus beli hari ini juga. Sedangkan kebutuhan akan datang ya, itu kebutuhan ya buat nanti, mungkin buat biaya kuliah kita harus nabung dan sebagainya. Nah, ini jadi kebutuhan waktu pun termasuk dalam kebutuhan tidak terbatas, karena angan-angan kita terus aja berkembang, ingin ini ingin itu gitu kan, ingin punya apartemen bahkan. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir itu kebutuhan subjek. Nah, kebutuhan subjek ini ada dua, kebutuhan subjek individual ya, dan kebutuhan subjek kelompok. Nah, untuk individual biasanya kebutuhan ya apa ya, ya kebutuhan untuk sendiri lah, untuk sendiri ya, mungkin kalian tahu lah, kayak pakaian juga gitu kan, kebutuhan sendiri. Terus apa ya, kendaraan itu kebutuhan sendiri. Tapi kendaraan juga ada jenisnya ya, ada jenisnya. Lalu bagaimana dengan kebutuhan kelompok atau lebih luas lagi gitu kan? Kayak contoh apa sih? Biasanya lebih ke sarana prasarana ya. Kayak contoh masjid gitu kan, gereja, atau supermarket gitu kan. Nah, itu kebutuhan untuk kelompok. Ya biasanya kelompok yang lebih kecil sih kayak organisasi gitu kan. Kayak koperasi desa gitu kan, atau koperasi sekolah, itu kelompok golongan tertentu itu sih ya. Dan kalau yang publik lagi itu beda lagi berarti ya, lebih luas lagi lah cakupannya. Nah, jadi anak-anakku, dari sini saja ya, hanya baru sampai ke kebutuhan tidak terbatas, belum ke alat pemuas terbatas ya. Kita baru melangkah ke 4 kebutuhan tidak terbatas ya. Itu sudah jelas ya. Apa sih ekonomi itu? Nah, ekonomi itu ya apa ya? Jadi memang sudah ada dalam diri kita gitu. Jadi pelajaran ini sebenarnya kita hanya mengorek saja, mengorek kebiasaan ini untuk kita munculkan dan menjadi sebuah materi. Nah, seperti itu ya. Jadi anak-anakku, jadi untuk pertemuan kali ini sampai di sini dulu ya. Sampai ketemu di materi berikutnya ya. Semoga materi ini memotivasi anak-anak sekalian untuk lebih bersemangat lagi mempelajari pelajaran ekonomi ya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.